Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel motivasi, tempat di mana setiap cerita sederhana menyimpan makna luar biasa. Di sini kita akan belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada harapan di setiap langkah yang kita jalani. Karena terkadang kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi keajaiban besar di masa depan. Siapkan hati, dan mari kita mulai cerita hari ini. Matahari siang itu terasa begitu terik, menyengat kulit seperti membakar tanpa ampun. Di sebuah jalan kecil pinggiran desa yang berdebu, seorang pria paruh-baya terlihat mendorong gerobak kayu sederhana. Roda gerobak itu berdecit pelan, seolah ikut mengeluhkan beratnya hidup yang dipikul pemiliknya. Namanya Doni, usianya 45 tahun. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, wajahnya penuh garis kehidupan, dan matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Di atas gerobaknya tersusun rapi jagung-jagung rebus yang masih mengepulkan uap hangat. Aroma manisnya sesekali terbawa angin, namun anehnya tak banyak orang yang tertarik hari itu. Jagung rebus, hangat, manis. Suara Doni pelan, tidak sekuat dulu, lebih seperti bisikan harapan daripada teriakan jualan. Beberapa orang berlalu lalang, ada yang sekadar melirik, ada yang bahkan tidak peduli sama sekali. Seorang anak kecil sempat berhenti menatap jagung itu dengan mata berbinar, tapi ibunya segera menarik tangannya. "Jangan nak, kita nggak punya uang lebih," katanya lirih. Doni melihat itu. Dadanya terasa sesak, tapi ia hanya bisa tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," gumamnya dalam hati. Sudah hampir setengah hari ia berkeliling, tapi belum satu pun jagungnya terjual. Perutnya mulai terasa perih karena sejak pagi ia hanya minum segelas air putih. Bahkan untuk makan, ia harus menunggu hasil jualannya. Ia berhenti di bawah pohon tua di pinggir jalan. Dengan pelan, ia menyeka keringat di dahinya menggunakan ujung bajunya yang sudah lusuh. "Ya Allah, semoga ada rezeki hari ini," bisiknya. Angin siang berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun kering di atasnya. Jalanan tetap sepi, tidak ada tanda-tanda akan ada pembeli. Doni membuka tutup panci besar di gerobaknya. Uap hangat langsung keluar, membawa aroma jagung yang menggoda. Ia menatap dagangannya dengan penuh harap sekaligus cemas. "Kalau begini terus, bagaimana aku makan malam nanti?" pikirnya. Doni masih berdiri beberapa langkah dari sosok itu. Hatinya terasa ragu. Jalan kecil itu sepi, hanya suara angin dan dedaunan yang saling bergesekan. Sosok di pinggir jalan itu ternyata seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh dan sedikit kotor. Ia duduk bersandar pada batu kecil. Kepalanya tertunduk lemah seperti sudah kehabisan tenaga. Doni menelan ludah. "Apa aku harus mendekat?" pikirnya. Sesaat ia ragu. Dalam hidup yang serba sulit, kadang orang belajar untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tapi entah kenapa, kali ini hatinya terasa tidak tenang. Akhirnya, ia mendorong gerobaknya mendekat perlahan. "Ibu?" panggilnya hati-hati. Tidak ada jawaban. Doni semakin khawatir. Ia menurunkan kaki penyangga gerobaknya, lalu melangkah mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia bisa melihat jelas wajah perempuan itu. Pucat, bibirnya kering, dan matanya setengah terpejam. "Ibu," suaranya sedikit lebih keras. Perempuan itu akhirnya bergerak pelan. Matanya terbuka sedikit, menatap Doni dengan pandangan kosong. "Nak," suaranya sangat lemah, hampir tak terdengar. Doni langsung berjongkok di depannya. "Ibu kenapa di sini? Ibu sakit." Perempuan itu menggeleng pelan, lalu dengan susah payah berkata, "Saya lapar." Dua kata itu seperti menghantam dada Doni. "Saya belum makan 2 hari," lanjutnya terbata-bata.
Doni terdiam. Waktu seolah berhenti. Ia menatap wajah perempuan tua itu dengan campuran rasa kaget, sedih, dan tidak percaya. 2 hari, bisiknya. Perempuan itu mengangguk sangat pelan. Tangannya gemetar saat mencoba menopang tubuhnya sendiri. "Anak-anak, tidak ada. Saya sendiri," ucapnya lirih. Doni menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia tahu bagaimana rasanya hidup sulit. Ia tahu bagaimana rasanya lapar. Tapi melihat seseorang yang lebih tua. Uap panas dari panci jagung mengepul pelan, membasahi wajah Doni yang sudah lelah. Tangannya menggantung sesaat di atas jagung-jagung itu. Ragu, berat. Seolah ada 2 suara yang saling bertentangan di dalam kepalanya. Kalau kamu kasih, kamu gak makan. Tapi kalau kamu tidak kasih, bagaimana dia bertahan? Doni menutup mata sejenak. Nafasnya ditarik dalam-dalam. Perutnya kembali berkontraksi, mengingatkan bahwa ia sendiri belum makan sejak pagi. Ia membuka mata perlahan, lalu menatap ke arah perempuan tua itu. Tubuh renta itu masih duduk lemah, nyaris roboh. Matanya kembali terpejam, mungkin karena kelelahan. Tangannya terkulai di samping, seperti sudah tidak punya tenaga lagi untuk berharap. Hati Doni bergetar. Kalau aku di posisi dia, apa yang aku harapkan? Bisiknya dalam hati. Pertanyaan itu langsung menghancurkan semua keraguan. Tanpa berpikir panjang lagi, Doni meraih 1 jagung, lalu 1 lagi. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, setelah ini, ia mungkin harus menahan lapar sampai esok hari. Namun ada ketenangan aneh yang mulai muncul di dadanya. Ia menutup kembali panci itu perlahan, lalu membawa 2 jagung hangat tersebut ke arah perempuan tua itu. "Ibu," panggilnya lembut sambil berjongkok. Perempuan itu membuka mata dengan susah payah. "Iya nak," suaranya nyaris tak terdengar. Doni tersenyum tipis, lalu menyodorkan jagung itu. "Ini Bu, dimakan dulu ya, masih hangat." Perempuan itu tertegun, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Untuk saya?" tanyanya pelan. Doni mengangguk. "Iya Bu, dimakan saja." Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Sinar matahari yang lembut menyapu jalanan kecil itu, menciptakan suasana yang tenang namun penuh perasaan. Doni belum benar-benar pergi jauh. Langkahnya terhenti beberapa meter dari tempat tadi. Entah kenapa, ia merasa ingin memastikan sekali lagi bahwa perempuan tua itu benar-benar baik-baik saja. Ia menoleh ke belakang. Perempuan itu masih duduk di tempat yang sama, kini memegang jagung kedua dengan kedua tangannya. Ia tidak langsung memakannya. Justru ia menatap jagung itu cukup lama. Lalu air matanya kembali jatuh. Tangisnya kali ini lebih dalam. Doni merasa dadanya ikut sesak melihat pemandangan itu. Ia kembali mendekat, langkahnya pelan agar tidak mengagetkan. "Ibu, kenapa menangis lagi?" tanyanya lembut. Perempuan tua itu menggeleng pelan sambil mengusap air matanya. "Saya terharu, Nak," suaranya bergetar. Doni duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa langit malam turun perlahan, menyelimuti desa dengan kegelapan yang sunyi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Namun di jalan kecil yang dilalui Doni, hanya ada cahaya temaram dari beberapa lampu jalan yang redup. Doni masih mendorong gerobaknya. Langkahnya pelan, lebih pelan dari biasanya. Bukan hanya karena lelah, tapi juga karena tubuhnya mulai terasa lemas. Sejak pagi ia belum makan apapun. Dan 2 jagung terakhir yang tadi ia berikan, seharusnya menjadi satu-satunya harapannya hari ini.
Perutnya kembali berbunyi. Kali ini lebih keras. Doni menahan napas sejenak, mencoba menguatkan diri. Sedikit lagi sampai rumah, gumamnya pelan. Roda gerobak berdecit di jalan yang kini hampir kosong. Sesekali terdengar suara jangkrik dari semak-semak, menambah suasana malam yang hening. Akhirnya, ia tiba di rumahnya. Sebuah rumah kecil sederhana di ujung gang. Dindingnya dari papan, beberapa bagian sudah terlihat lapuk. Atapnya sedikit bocor di sana-sini, tapi itulah satu-satunya tempat yang ia miliki. Doni memarkir gerobaknya di depan rumah, lalu duduk sebentar di kursi kayu tua. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan semua beban hari itu. Ia membuka panci jagungnya. Kosong. Tidak ada satupun tersisa. Doni menatap panci itu cukup lama, lalu tersenyum tipis. Ya, memang sudah aku berikan, bisiknya. Ia menutup panci itu kembali, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana sangat sederhana. Hanya ada tikar, sebuah meja kecil, dan beberapa peralatan dapur yang seadanya. Tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada lauk. Doni berjalan ke sudut ruangan, mengambil segelas air putih dari kendi. Ia duduk di lantai, lalu meminum air itu perlahan. Seteguk, dua teguk. Ia berhenti. Perutnya memang sedikit terisi, tapi rasa lapar itu tetap ada. Bahkan terasa semakin jelas sekarang. Doni menyandarkan punggungnya ke dinding. Matanya menatap kosong ke depan. Besok. Pagi datang tanpa banyak suara. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding rumah Doni, menyinari wajahnya yang masih terlelap di atas tikar tipis. Perlahan, matanya terbuka. Tubuhnya terasa berat, dan perutnya kembali mengingatkan. Ia belum makan sejak kemarin. Doni duduk perlahan, mengusap wajahnya. Hari baru, gumamnya pelan. Ia berdiri, berjalan ke kendi, lalu kembali meminum air putih. Hanya itu yang bisa ia isi ke dalam perutnya pagi ini. Namun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Seperti biasa, ia bersiap. Dengan langkah yang sudah menjadi rutinitas bertahun-tahun, Doni menyalakan tungku kecil, merebus kembali jagung yang ia beli dengan sisa uang terakhirnya beberapa hari lalu. Uap hangat kembali mengepul. Aroma jagung memenuhi ruang sempit rumahnya. Doni menatapnya dengan harapan. Semoga hari ini lebih baik, katanya pelan. Tak lama, ia kembali mendorong gerobaknya keluar rumah. Hari itu ternyata tidak jauh berbeda. Doni berkeliling dari satu jalan ke jalan lain. Ia mencoba menawarkan dengan suara yang sedikit lebih keras dari kemarin. Jagung rebus, hangat, manis. Beberapa orang lewat. Ada yang berhenti sebentar, bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli. Seorang bapak sempat berkata, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Doni duduk sendirian di depan rumahnya, di kursi kayu tua yang mulai rapuh dimakan usia. Langit gelap tanpa bintang, hanya ditemani cahaya bulan yang redup. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Gerobaknya terparkir di samping, seperti biasa, dengan sisa jagung yang belum terjual. Hari itu kembali berlalu tanpa hasil yang berarti. Doni menghela napas panjang. Sepertinya belum waktunya, gumamnya pelan. Ia menunduk, menatap kedua tangannya. Kasar, penuh luka kecil, dan menghitam karena panas tungku serta terik matahari. Tangan yang setiap hari bekerja keras, tapi belum juga membawa perubahan besar. Perutnya kembali terasa kosong. Namun kali ini, ia tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia memilih duduk,
diam, membiarkan pikirannya mengembara. Dan seperti malam-malam sebelumnya, kenangan itu kembali datang. Wajah perempuan tua di pinggir jalan, tatapan lemah yang penuh harapan, air mata haru saat menerima jagung, dan doa yang diucapkan dengan suara gemetar. Tuhan pasti membalas kebaikanmu. Doni menutup matanya perlahan. Suara itu terasa begitu jelas, seolah baru saja terjadi kemarin. "Apakah benar, Bu?" bisiknya pelan. Ia tidak meragukan kebaikan. Tapi dalam keadaan seperti ini, kadang manusia bisa lelah berharap. Doni membuka mata, menatap langit. Kalau memang ada balasannya, kapan ya? Ucapnya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang lewat begitu saja. Tiba-tiba, langkah kaki kecil terdengar mendekat. "Pak Doni." Doni menoleh. Seorang anak kecil. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari demi hari, bulan demi bulan. Hingga tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan Doni dengan perempuan tua di pinggir jalan itu. Namun kehidupan Doni masih berjalan dalam kesederhanaan yang sama. Pagi itu, seperti biasa, Doni sudah bersiap sejak subuh. Ia menyalakan tungku kecilnya, merebus jagung dengan penuh ketelatenan. Uap panas memenuhi ruangan, sementara aroma manis jagung menyebar perlahan. Meski hidupnya belum berubah banyak, ada satu hal yang berbeda dari Doni sekarang. Wajahnya lebih tenang, langkahnya lebih sabar, dan hatinya lebih kuat. Ia tidak lagi terlalu sering mengeluh, seolah ia sudah berdamai dengan keadaan. Jagung rebus, hangat, manis. Suara Doni terdengar di jalan yang mulai ramai. Kali ini ia berjualan di area yang sedikit lebih padat, dekat persimpangan jalan desa. Beberapa orang mulai lalu lalang. Ada yang sekedar lewat, ada yang berhenti membeli. Hari itu tidak sepenuhnya buruk. Beberapa jagung terjual. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Doni sedikit tersenyum. "Alhamdulillah," gumamnya. Ia mulai merasa bahwa mungkin hidupnya perlahan akan membaik, walau sedikit demi sedikit. Menjelang siang, matahari mulai tinggi. Doni berhenti di pinggir jalan, di bawah pohon yang rindang. Ia duduk di kursi kecil yang biasa ia bawa, mengusap keringat di dahinya. Ia membuka panci. Masih ada beberapa jagung tersisa. "Lumayan hari ini," katanya pelan. Tiba-tiba, sebuah suara mesin mobil terdengar mendekat. Tidak biasa. Di jalan kecil itu, jarang sekali ada mobil yang lewat. Apalagi mobil yang terdengar halus dan mahal. Doni mengangkat kepala. Sebuah mobil hitam mengkilap perlahan berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Doni sedikit heran. Siapa ya? Pikirnya. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dengan pakaian rapi. Doni masih berdiri di samping gerobaknya, menatap pria berpakaian rapi di depannya dengan penuh kebingungan. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. "Saya sudah mencari Bapak cukup lama." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. "Mencari saya?" ulang Doni pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Pria itu mengangguk dengan tenang. "Iya, Pak Doni." Doni semakin terkejut. "Bapak tahu nama saya?" Pria itu tersenyum tipis. "Tentu, nama Bapak tidak pernah saya lupakan." Ucapan itu membuat Doni semakin bingung. Ia mencoba mengingat. Apakah ia pernah bertemu orang ini sebelumnya? Namun wajah pria itu terasa asing.
Maaf Pak, saya merasa belum pernah bertemu dengan Bapak, ucap Doni jujur. Pria itu tidak tersinggung. Justru ia mengangguk pelan. Wajar kalau Bapak tidak ingat saya, karena memang bukan saya yang Bapak tolong. Doni mengernyit. Maksudnya? Pria itu menarik napas sejenak, lalu melirik ke arah gerobak jagung Doni. Boleh saya beli 1 jagung, Pak? Doni sedikit terkejut, tapi langsung sigap. Oh, iya Pak, silahkan. Tangannya dengan cekatan mengambil 1 jagung dari panci, membungkusnya dengan kertas sederhana, lalu menyerahkannya. Pria itu menerimanya, tapi tidak langsung makan. Ia justru menatap jagung itu sejenak, seperti mengenang sesuatu. Jagung rebus, katanya pelan. Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih penuh perasaan. Doni memperhatikan dengan diam. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu melihat jagung tersebut. Seolah benda sederhana itu menyimpan sebuah cerita besar. Pria itu kemudian mengangkat pandangannya ke arah Doni. Setahun yang lalu, katanya perlahan, ada seorang ibu tua yang hampir pingsan di pinggir jalan karena kelaparan. Doni terdiam. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Pria itu melanjutkan. Suasana siang itu terasa berbeda. Doni masih berdiri terpaku di samping gerobaknya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dadanya penuh oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan setahun lalu ternyata membekas sedalam ini bagi orang lain. Di depannya, pria berpakaian rapi itu masih berdiri dengan tenang. Namanya Arman, seorang pengusaha sukses yang kini berdiri di hadapan seorang pedagang jagung keliling. Doni menarik napas pelan. Saya benar-benar tidak menyangka, Pak, ucapnya lirih. Arman tersenyum hangat. Kadang, hal kecil yang kita lakukan bisa jadi sangat besar bagi orang lain. Doni mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa sangat dalam. Beberapa detik mereka terdiam. Angin siang berhembus lembut, membawa suasana yang hampir terasa seperti mimpi. Lalu Arman kembali berbicara. Pak Doni, suaranya kini lebih serius. Saya tidak datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Doni mengangkat kepala. Maksudnya, Pak? Arman melangkah sedikit lebih dekat. Saya datang karena saya ingin membalas kebaikan Bapak. Doni langsung menggeleng cepat. Tidak perlu, Pak. Saya ikhlas waktu itu. Namun Arman tersenyum dan mengangkat tangan, seolah meminta Doni untuk mendengarkan terlebih dahulu. Saya tahu Bapak ikhlas, katanya lembut. Justru karena itu, saya merasa harus melakukan sesuatu. Doni terdiam. Ia tidak terbiasa berada di posisi seperti ini. Arman kemudian melanjutkan dengan suara yang penuh keyakinan. Saya sudah memperhatikan usaha Bapak. Doni kaget. Memperhatikan? Iya, saya sempat melihat Bapak berjualan beberapa hari terakhir. Saya juga bertanya ke orang-orang sekitar. Doni semakin tidak menyangka. Arman melanjutkan. Bapak orang yang jujur. Angin siang berhembus pelan. Namun bagi Doni, dunia seakan masih berhenti di tempatnya berdiri. Kata-kata Arman terus terngiang di telinganya. Kios tanpa sewa, bantuan modal, kesempatan baru. Semua itu terasa terlalu besar untuk seorang dirinya. Doni berdiri kaku. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Arman, lalu menunduk lagi. Seolah mencoba memastikan ini bukan sekedar mimpi sesaat. Pak, suaranya serak.
Saya ini cuma pedagang kecil. Kenapa Bapak begitu percaya sama saya?" Arman tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum tipis, lalu memandang ke arah jalan yang dilalui orang-orang. "Karena saya melihat sesuatu yang tidak dimiliki semua orang," katanya pelan. Doni mengangkat wajahnya. Ketulusan. Satu kata itu langsung membuat hati Doni bergetar. Arman melanjutkan, "Banyak orang punya uang, banyak orang punya usaha, tapi tidak semua punya hati seperti Bapak." Doni menunduk lagi. Air matanya kini tidak bisa ditahan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan kasar yang selama ini bekerja keras. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak," katanya lirih. Arman mengangguk. Dan justru itu yang paling berharga. Suasana menjadi hening. Hanya suara kendaraan yang sesekali lewat memecah keheningan di antara mereka. Tiba-tiba, Arman membuka ponselnya. "Pak Doni, saya ingin menunjukkan sesuatu." Doni sedikit bingung, tapi mendekat. Di layar ponsel itu, terlihat seorang perempuan tua yang sedang duduk di kursi rumah sederhana. Wajahnya masih lemah, tapi tampak lebih sehat dibanding setahun lalu. Doni langsung mengenali. "Itu Ibu." Suaranya bergetar. Arman tersenyum. "Iya, ibu saya." Air mata Doni kembali jatuh. "Ibu sering bercerita tentang Bapak," lanjut Arman. "Setiap kali kami makan, beliau selalu bilang, dulu ada orang baik yang memberi ibu makan saat ibu hampir tidak kuat." Doni menutup mulutnya. Hari itu terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya berakhir. Setelah pertemuan dengan Arman, Doni pulang dengan langkah yang berbeda. Gerobak tuanya masih sama. Jalan yang ia lewati masih sama. Bahkan langit sore itu pun tak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun, hatinya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Harapan. Sesampainya di rumah, Doni tidak langsung duduk seperti biasanya. Ia berdiri cukup lama di depan pintu, memandangi rumah kecilnya yang sederhana. "Benarkah ini semua akan berubah?" bisiknya pelan. Ia masuk perlahan, lalu duduk di tikar tipisnya. Tangannya masih terasa gemetar, seolah belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya. Kios? Tanpa sewa? Bantuan modal? Doni mengusap wajahnya. "Ya Tuhan, kalau ini memang jalan yang Engkau berikan," katanya lirih, "tolong kuatkan saya menjalaninya." Keesokan harinya, Doni bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena terpaksa, tapi karena semangat. Ia langsung bersiap. Kali ini, saat merebus jagung, gerakannya terasa lebih cepat, lebih berenergi. Matanya terlihat lebih hidup. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Arman datang, tepat seperti yang dijanjikan. "Siap, Pak Doni?" tanyanya sambil tersenyum. Doni mengangguk mantap. "Siap, Pak." Mereka berangkat bersama menuju lokasi kios. Saat mobil berhenti, Doni menatap tempat itu dengan mata tak berkedip. Sebuah kios kecil di pinggir jalan utama. Tidak besar, tapi cukup rapi. Letaknya strategis. Banyak orang lewat dan terlihat jauh lebih layak dibanding gerobaknya. Doni turun perlahan dari mobil. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena haru. "Ini untuk saya, Pak?" tanyanya pelan. Arman mengangguk. "Iya, mulai sekarang ini tempat usaha." Haru hari Doni kini tidak lagi sepi. Sejak memiliki kios di pinggir jalan utama, dagangan jagung rebusnya semakin dikenal banyak orang. Aroma manis jagungnya seolah menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang lewat. Setiap pagi,
Doni membuka kios dengan semangat. Setiap siang, pembeli datang silih berganti. Dan setiap sore, dagangannya hampir selalu habis. Sesuatu yang dulu hanya ia impikan, kini menjadi kenyataan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ujian tetap datang. Suatu pagi, saat Doni sedang menata jagung di mejanya, seorang pria mendekat. Penampilannya rapi, namun raut wajahnya terlihat tidak bersahabat. Ia berdiri di depan kios, memandangi dengan tatapan tajam. "Kamu yang punya kios ini?" tanyanya singkat. Doni sedikit kaget, tapi tetap sopan. "Iya Pak, saya yang jualan di sini." Pria itu menyilangkan tangan. "Kios ini dulunya sering kosong, sekarang tiba-tiba ramai. Dari mana kamu dapat tempat ini?" Nada suaranya terdengar sinis. Doni menelan ludah. "Ini saya diberi kesempatan oleh seseorang, Pak," jawabnya jujur. Pria itu tertawa kecil, tapi terdengar meremehkan. "Diberi? Enak sekali hidupmu." Doni hanya diam. Pria itu melanjutkan, "Kamu tahu tidak, banyak orang di sini yang sudah lama ingin tempat ini. Tapi kamu baru datang langsung dapat." Kata-katanya mulai menusuk. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Doni merasa tidak nyaman, tapi ia tetap berusaha tenang. "Saya hanya berusaha menjalankan dengan baik, Pak," katanya pelan. Pria itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan namun lebih tajam. "Hati-hati saja, tidak semua orang senang melihat kamu sukses." Setelah mengatakan itu, pria tersebut pergi begitu saja. Doni terdiam. Tangannya yang tadi sibuk menata jagung kini berhenti. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tidak semua orang senang melihat kamu sukses. Dadanya terasa tidak enak. Untuk pertama kalinya sejak ia membuka kios, ia merasa takut. Hari itu tetap berjalan. Pembeli tetap datang. Namun hari-hari terus berjalan. Setelah kejadian dengan pria yang memperingatkannya, Doni sempat merasa was-was. Namun ia memilih untuk tidak larut dalam ketakutan. Ia kembali fokus pada satu hal yang selalu ia pegang sejak dulu. Bekerja dengan jujur dan tetap menjadi orang baik. Setiap pagi, ia membuka kios lebih awal. Ia membersihkan meja, menyusun jagung dengan rapi, dan memastikan semuanya terlihat bersih dan menarik. Kini, ia tidak hanya menjual jagung rebus, tapi juga mulai mencoba variasi. Jagung bakar dengan bumbu sederhana yang ia racik sendiri. Perlahan, usahanya semakin berkembang. Pembeli semakin banyak. Bahkan beberapa pelanggan mulai datang kembali, bukan hanya karena lapar, tapi karena mereka suka dengan keramahan Doni. "Jagungnya enak, Pak, tapi yang bikin beda, bapaknya ramah," kata seorang pelanggan sambil tersenyum. Doni hanya tertawa kecil. "Terima kasih, Bu." Suatu sore, hal yang tidak terduga terjadi. Pria yang dulu sempat memperingatkannya kembali datang. Doni sempat tegang saat melihatnya dari kejauhan. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap mencoba bersikap biasa. Pria itu berjalan mendekat. Namun kali ini, wajahnya tidak setegang sebelumnya. Ia berdiri di depan kios, lalu berkata singkat, "1 jagung." Doni mengangguk. "Iya, Pak." Ia mengambil 1 jagung, membungkusnya, lalu menyerahkan dengan sopan. Pria itu menerima, lalu terdiam sejenak. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia berkata, "Ramai juga sekarang." Nada suaranya tidak lagi sinis. Doni menjawab pelan, "Alhamdulillah, Pak." Pria itu mengangguk kecil. Ia menatap sekitar, melihat pembeli yang masih berdatangan. Lalu tanpa diduga, ia berkata, "Maaf, waktu itu saya terlalu keras." Doni terkejut. Ia tidak menyangka akan mendengar kata itu. "Tidak apa-apa, Pak," jawabnya tulus. Pria itu menghela napas. "Saya iri waktu itu.
Sudah lama saya ingin usaha di sini, tapi belum berhasil. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, angin berhembus lembut, dan suasana di sekitar kios Doni tampak lebih hidup dari biasanya. Seperti hari-hari sebelumnya, Doni sudah membuka kios sejak pagi. Jagung-jagung tersusun rapi. Aroma hangatnya mulai menarik perhatian orang yang lewat. Namun hari itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan di dalam hatinya. Seolah sesuatu akan terjadi. Beberapa pembeli datang silih berganti. Doni melayani dengan senyum seperti biasa. "Silahkan, Bu. Hati-hati, panas ya, Pak." Di tengah kesibukannya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan kios. Doni tidak terlalu memperhatikan awalnya. Ia masih fokus melayani pembeli. Namun ketika suasana sedikit lengang, ia menoleh. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Arman. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang perempuan tua perlahan turun dari mobil. Tubuhnya masih tampak lemah, tapi lebih sehat dari sebelumnya. Wajahnya penuh ketenangan. Doni terdiam. Matanya membesar. Itu suaranya tercekat. Perempuan tua itu menatap ke arah Doni. Beberapa detik, mereka saling diam. Lalu perlahan, mata perempuan itu mulai berkaca-kaca. "Nak, Doni," ucapnya dengan suara bergetar. Doni tidak bisa bergerak. Air matanya langsung jatuh. "Ibu," katanya lirih. Ia segera keluar dari balik kios, berjalan cepat mendekat. Tangannya gemetar saat mendekati perempuan itu. "Ibu, sehat sekarang?" tanyanya penuh haru. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu memegang tangan Doni erat-erat. "Semua karena kamu, Nak," katanya. Doni langsung menggeleng. "Jangan begitu, Bu. Saya hanya membantu sedikit." Perempuan itu tersenyum. Air matanya terus mengalir. "Sedikit bagi kamu, tapi sangat besar bagi saya." Arman berdiri di samping mereka, tersenyum melihat pertemuan itu. "Ibu sudah lama ingin bertemu langsung dengan Bapak," katanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah hari ini bisa mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Dan setiap perjuangan pasti akan menemukan jalannya. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi yang sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah berbuat baik, walau tidak ada yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.